1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Paridikmat. Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Saya Letjen TNI Anumerta Siswondo Karman. Saya Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Saya Letjen TNI Anumerta MT Haryono. Saya Kapten Anumerta Pier Andris Dendea. Saya Aibda Anumerta Karel Satsuit Tubun. Saya Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Biarlah saya berkorban untuk negara ini. Sekarang giliran kalian. Ade mau cerita waktu malam penculikan itu. Waktu malam itu Ade lagi tidur sama papa mama. Terus tiba-tiba mama nutup pintu kamar karena ada tentara yang mau masuk. Terus tiba-tiba Dede udah digendong sama bibi. Dan Dede lihat mama nganterin papa ke arah belakang. Saat itu juga Ade ngedengar suara tembakan kenceng banget. Dan ternyata Ade kena tembakan dari senjata tentara itu. Ade waktu itu sempat bilang, Ade salah apa, Pak? Setelah kejadian itu, Ade sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Nyawa Ade diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah papa itu. Ade cuma berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Hancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Paridikmat. Sahabat, bulan September ini merupakan salah satu bulan yang memiliki kisah memilukan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan 30 SPKI 1965 atau G30 SPKI merupakan salah satu upaya kudeta yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Nah sahabat, gerakan G30 SPKI ini merupakan salah satu pengkhianatan terbesar yang terjadi di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya bahwa Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai besar yang ada di Indonesia. Dalam melakukan gerakan makarnya, Partai Komunis Indonesia memiliki tujuan, yaitu untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta merubah haluan pemerintahan di Indonesia menjadi ideologi komunis. D.N. Aidit ini dinilai sebagai tokoh sentral di dalam gerakan G30 SPKI. Pada saat itu Aidit ini merupakan pimpinan Partai Komunis Indonesia dalam melaksanakan upaya kudeta ini guna untuk mencapai tujuan yang tadi. Partai Komunis Indonesia ini menggandeng beberapa unsur dari berbagai organisasi sampai dengan satuan militer. Nah,
Organisasi tersebut diantaranya adalah Lembaga Budaya Rakyat, Gerwani ya, Gerakan Wanita Indonesia, dan juga Sentral Organisasi Buruh Indonesia. Yang hebatnya juga melibatkan pasukan Cakrabirawa yang langsung dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung ya, dalam proses penculikan 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Nah, untuk itu, sahabat, sejarah kelam ini jangan pernah terulang kembali. Maka perhatian khusus saat ini terhadap pentingnya stabilitas politik menjelang pergantian pemerintahan. Seperti halnya kemarin diskusi yang diselenggarakan oleh para tokoh ini dibubarkan dengan paksa dan anarkis oleh sekelompok yang tidak dikenal dengan motif apapun gak jelas gitu. Maka hal inilah harus menjadi perhatian khusus bagi kita semua terkait masalah stabilitas politik ya. Ini akan menyangkut kepada keamanan agar transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo ini bisa berjalan dengan baik. Di mana pemerintahan Jokowi ini akan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang. Nah, sahabat, kita sebagai generasi penerus ini harus memiliki satu kesadaran bahwa Pancasila merupakan ideologi yang lahir dari pemikiran para tokoh, tentunya melalui proses yang panjang hingga tidak dapat digantikan, serta harus berbenah dan terus kita tanamkan ideologi Pancasila sehingga sejarah kelam ini tidak akan pernah terulang kembali. Pada hari ini tanggal 4 Oktober 1965 kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Sahabat, pergantian pemerintahan ini akan membawa dampak kepada relasi masyarakat sipil dengan masyarakat politik terhadap kehidupan berdemokrasi. Nah, kita berharap akan bisa menghasilkan suatu proses demokrasi yang lebih maju, lebih baik, dan juga konstitusional. Maka transisi pemerintahan ini diharapkan tidak perlu mewariskan konflik-konflik ya. Nah, maka dari itu semua pihak ini harus mendukung transisi pemerintahan termasuk elit politik agar tidak terjadi guncangan politik yang meresahkan masyarakat dan juga Indonesia bisa stabil dalam melewati masa tongkat pergantian estafet pemerintahan. Maka cerita kelam gerakan G30 SPKI kita jadikan untuk bisa mewaspadai isu adu domba jelang estafet pemerintahan. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Cepi Fadli Hikmat. Saya bertekad, saya menjadi Presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia saya anggap juga sebagai tugas mulia. Satu 922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.